Hello everyone, anywhere, everywhere. See again with me in this channel, Wartawan Injil. Jumpa lagi bersama saya, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semua yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam channel Wartawan Kabar Baik. Injil itu sama dengan kabar baik. Bahasa Inggrisnya good news. Evangelion, Injil, kabar baik, good news, maknanya sama. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa orang yang masih mengajukan pertanyaan kepada saya, benarkah Bible atau Alkitab yang sekarang beredar luas di seluruh dunia itu bisa dipercaya? Nah, jawabannya adalah benar sahabat-sahabatku, bisa. Lantas bagaimana dengan keempat Injil yang sekarang dikenal sebagai Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes? Apakah di dalamnya masih mengandung kebenaran? Saya jawab dengan tegas, iya. Ajaran inti yang tertulis di dalam Injil yang disampaikan oleh Matius, kabar baik yang disampaikan oleh Markus, kabar baik yang disampaikan oleh Lukas, dan kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes, semuanya layak dan bisa dipercaya. Nah, kemudian orang-orang ada yang bertanya, lalu bagaimana kabarnya katanya Injil yang asli sekarang sudah tidak ada? Injil yang asli sekarang sudah tidak ada. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya di beberapa video-video saya yang terdahulu saya sudah menyampaikan, memberikan fakta-fakta bahwa semua tuduhan-tuduhan yang semacam itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Artinya tuduhan yang... Jadi gini, kalau kita menuduh sesuatu itu nggak asli, sudah palsu, nah harusnya kita bisa membuktikan. Yang asli mana? Oh, ini palsu. Oh, berarti yang asli ini. Oh, yang ini asli, berarti yang ini palsu. Kan begitu. Tetapi semua tuduhan, jika tanpa bukti, maka akan menjadi fitnah. Nah, baik. Teman-teman silakan bisa simak di video-video yang terdahulu. Ya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin membahas juga karena ada orang yang menanyakan tentang ayat Al-Quran. Ada dua ayat Al-Quran, ada beberapa. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas dua ayat. Yaitu di surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 75 dan 79. Karena dua ayat ini juga sering dicomot untuk kemudian mendirikan sebuah pengajaran yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran sebenarnya tidak mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, tapi kedua ayat ini sering dicomot oleh orang-orang tertentu yang ngaku sebagai muslimah atau ngaku sebagai muslim, kemudian mencomot ayat Al-Quran ini untuk membuat sebuah dogma, sebuah doktrin, sebuah pengajaran bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Ini buktinya. Al-Baqarah 75, Al-Baqarah 79. Nah, pada video kali ini kita akan kupas. Selamat menyimak. Terima kasih ya. Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Oke sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin membahas hal tentang tuduhan dari beberapa orang yang masih mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Benarkah ya? Kita akan membahas dengan salah satu hal yang sering dicomot oleh orang-orang yang menuduh bahwa Injil yang asli sudah tidak ada adalah ayat Al-Quran. Yang katanya menurut Al-Baqarah, ya, surat Al-Quran, surat kedua ini, ayat 75 dan ayat 79. Dianggap kedua ayat ini mendukung argumentasi mereka bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, salah satu contohnya saya sempat juga melihat cuplikan ya di salah satu videonya Mas Yonatan Nandar ya. Mas Yonatan Nandar juga pernah menyampaikan ayat ini. Al-Baqarah 79. Ketika Yonatan Nandar sedang berusaha ingin seolah-olah mengesankan bahwa Injil itu tidak bisa dipercaya. Nah, mungkin selain Mas Yonatan Nandar ada juga Ustadz Kainama dan teman-teman muslim yang ngaku-ngaku muslim lainnya ya.
Ada juga senior, yaitu Hajah Irene Handono, ya. Dan beberapa tokoh-tokoh seperti Sanihu Munir yang menyebut diri sebagai kristolog-kristolog lainnya, yang juga sering mencomot ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 79 ataupun 75 ini, untuk mendukung doktrinnya atau mendukung ajarannya yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Beberapa waktu yang lalu saya ada teman juga, selain di dunia nyata, ada juga melalui dunia maya, WhatsApp ya, dari Malaysia, seorang kawan juga ingin memberitahu saya bahwa Injil itu sudah tidak bisa dipercaya. Nah, di antara argumentasinya, kawan dari Malaysia ini juga menunjukkan ayat Al-Baqarah 75 dan 79. Ayat ini dianggap sah membuktikan atau mendukung doktrin bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas. Oke, sahabat-sahabatku, saya akan tunjukkan ayat yang di Al-Quran ya. Al-Quran versi terjemahan bahasa Indonesia. Ini, surat Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-75 dulu, kita lihat di sini. Sahabat-sahabat bisa lihat ya. Ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik kata per katanya. Ini versi terjemahan ya. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan ya. Jadi ada golongan dari mereka mendengar firman Allah. Ya, jadi yang ditegaskan di ayat 75 ini, ada orang segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mengubahnya setelah mereka memahaminya. Ya, jadi ada orang yang dengar firman Allah terus mengubah. Di ayat 75 ini sama sekali tidak dikatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nggak ada. Tidak ada frase atau tidak ada perkataan di ayat Al-Baqarah 75 yang mengatakan dengan tegas bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Yang ada adalah di ayat 75 ini, Al-Quran memberitahu kita bahwa ada orang yang mendengar firman Allah. Dan orang itu sudah paham maknanya, kemudian mengubah. Itu yang terjadi. Sama sekali tidak bicara tentang Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, sebagai contoh, saya beri contoh fakta ya. Orang yang dimaksud dalam ayat 75 ini adalah orang yang misalkan begini. Di Injil ada istilah anak Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, kemudian istilah anak Allah yang ada banyak bertaburan di dalam Injil, ini oleh sebagian orang dirubah menjadi dibalik ini, diputar balikkan. Ini Allahnya ke depan, anaknya ke belakang. Jadi Allah anak. Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah diputar balik menjadi Allah anak. Ini yang terjadi. Dan contohnya ini fakta, ada banyak buku ya, banyak kitab yang ditulis oleh orang-orang, salah satunya ini. Ya, ini tulisan dari Stephen Tong, judulnya Allah Tritunggal. Di dalam buku ini, Stephen Tong, pengajar Allah Tritunggal ini, memutarbalikkan istilah ini. Di Alkitab itu adanya ini loh, yang di Alkitab itu ini, anak Allah, Yesus disebut anak Allah. Tapi ajaran Stephen Tong melalui buku ini memutarbalikkan. Anak Allah dibalik jadi Allah anak. Nah, ini yang dimaksud mengubah. Jadi ada orang yang mendengar, ya di ayat 75 tadi ya. Ada orang yang mendengar firman Allah. Misalkan salah satu contohnya Yesus disebut sebagai anak Allah. Kemudian diubah oleh orang itu. Diubah menjadi Allah anak. Ya.
Atau ada juga ayat yang mengatakan di Alkitab bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Kita konteksnya bicara Allah yang benar ya, Allah yang sejati ya. Tunggal, esa, satu. Tetapi kemudian muncul orang-orang menulis buku seperti ini. Allah tri, tunggal. Jadi tunggalnya ditambahi kata tri. Tiga, satu. Tri itu tiga, tunggal itu satu. Alkitab hanya memberitahu kita Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tapi orang-orang ini mengubah menjadi Allah itu tiga, satu atau tiga tunggal. Begitu ya. Kemudian ayat 79. Sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik ya. Al-Baqarah 79. Bisa dilihat ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan ini. Ya. Jadi yang disebut sebagai mereka orang yang celaka dalam Al-Baqarah ayat 79 ini adalah dikatakan apa? Ada orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu bilang, mereka berkata bahwa ini dari Allah. Ya. Maksudnya hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk keuntungan-keuntungan organisasinya sendiri. Nah, contohnya seperti apa yang dimaksud di ayat 79 ini? Orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, ya seperti ini tadi contohnya. Di Alkitab ada banyak istilah Yesus disebut anak Allah, sons of God. Tapi kemudian dibalik sama mereka menjadi istilah Allah, anak. Salah satunya gitu ya. Atau itu tadi. Allah di Alkitab ada satu. Allah yang benar hanya satu. Tunggal. Tapi kemudian mereka menulis menjadi Allah itu tri. Tunggal. Nah, jadi Al-Baqarah ayat 79. Ini tidak memberitahu kita bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak. Tetapi ayat 79 memberitahu kita bahwa ada orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ada memang orang yang menulis ayat-ayat Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Bikin buku, contohnya ini tadi ya. Bikin buku, ngutip-ngutip ayat Alkitab, tapi diubah istilah anak Allah dirubah jadi Allah anak. Allah tunggal dirubah jadi Allah tritunggal. Begitu yang terjadi. Bukan Injilnya yang asli yang tidak ada, bukan. Jadi sekali lagi dengan segala hormat ya, saya harus tegas kepada kristolog, orang yang menyebut diri mengaku sebagai kristolog seperti Pak Sanihu Munir, Ibu Irene Handono ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada teman kita Yonatan Nandar, Ustadz Kainama dan lain-lainnya ya. Yang masih sering mencomot ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung ajaran bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Sebab faktanya tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengatakan dengan tegas bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Adanya ya ayat-ayat seperti ini. Ayatnya mengatakan bahwa ada orang yang dengar firman Allah kemudian mengubah. Bukan mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nggak ada itu. Ya. Ayat 79. Ada orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, ayat 79 ini tidak bilang bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nggak ada ya. Jadi sahabat-sahabatku hati-hati kalau baca ayat. Terutama buat teman-teman kita seperti Mas Yonatan Nandar. Saya tidak tahu dengan pasti latar belakangnya. Tapi sepertinya Mas Yonatan Nandar ini pernah bergereja ya. Atau orang dari latar belakang gereja. Kemudian ada juga Ustadz Ahmad Kainama ya, yang mengaku pernah mantan Kristen. Hajah Irene Handono juga yang mengaku mantan biarawati dan sebagainya. Ya. Ini sering sekali berasumsi ketika membaca teks kitab suci. Berasumsi dengan pikirannya yang liar demi doktrinnya sendiri. Jadi dulu Hajah Irene Handono
ketika masih Katolik, ya. Kalau biarawati itu kan berarti mantan biarawati kan berarti mantan Katolik. Ya. Ketika masih Katolik, dia gagal paham dalam memahami Alkitab. Sekali lagi ya, orang-orang seperti Haja Irene Handono, ketika masih menjadi Katolik, dia sudah gagal paham dalam memahami Alkitab. Menyangka Alkitab mengajarkan Tritunggal, padahal tidak ada. Nah, kemudian setelah dia menjadi beragama lain, pindah menjadi hajah, menjadi muslimah, juga gagal dalam memahami Al-Quran. Salah satunya ini, mencomot Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Padahal ayat ini sama sekali tidak berkata Injil yang asli sudah tidak ada. Sekali lagi ya, saya tekankan, buat Ibu Haja Irene Handono dan juga kawan-kawannya yang ngaku-ngaku mantan beragama Kristen atau mantan beragama Katolik. Anda keluar dari agama Kristen dan keluar dari agama Katolik, itu kan karena Anda sudah gagal paham. Anda menyangka Alkitab tidak bisa dipercaya karena Alkitab mengajarkan Tritunggal. Padahal faktanya tidak. Kemudian Anda meninggalkan agama Anda. Kemudian setelah Anda ngaku sebagai muslim atau muslimah, Anda membaca Al-Quran juga gagal paham. Salah satunya atau salah duanya ya, ayat ini, Al-Baqarah 75 dan 79. Jadi di Al-Baqarah 75 dan 79 tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tapi demi mendukung dogma atau hoax atau kabar bohong bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, kemudian Anda nekat mencomot kedua ayat ini. Padahal ayat ini sama sekali tidak mendukung ajaran Anda. Ya. Jadi inilah yang terjadi sahabat-sahabatku ya. Jadi sangat keliru, bahkan menyesatkan jika masih ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Al-Baqarah 75 dan 79 mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak. Ya. Faktanya, seluruh dunia bisa membaca dengan mata kepalanya sendiri bahwa Al-Baqarah, Al-Quran surat 70, ayat 75, surat kedua, ayat 75 dan 79, sama sekali tidak ada menegaskan sedikit pun mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak. Yang ada adalah orang-orang seperti Haja Irene Handono, kristolog-kristolog seperti Sanihu Munir, dan juga sayangnya diikuti juga oleh orang-orang seperti anak muda zaman sekarang seperti Mas Yonatan Nandar, ya. Kemudian Ustadz Kainama mengikuti pola yang sama. Menyangka atau mengajarkan atau berasumsi memelintir ayat Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mendukung dogma ini. Injil yang asli sudah tidak ada. Ini buktinya Al-Baqarah 75. Ini buktinya Al-Baqarah 79. Padahal tidak, ya. Jadi sekali lagi saya hanya memberi peringatan ya. Dengan segala hormat buat teman saya Mas Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, kemudian yang lain-lainnya, pengikut-pengikut kristolog-kristolog seperti Haja Irene Handono dan sebagainya. Yang sering sekali masih mencomot ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu, dan salah satu atau salah duanya adalah Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mendukung ajaran Anda yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Sesungguhnya itu adalah hoax. Ya, sekali lagi saya hanya memberi peringatan. Saya hanya memberi peringatan Ibu Haja Irene Handono, Mas Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, dan lain-lainnya. Ya, saya ingatkan lagi, Anda dulu kalau memang pernah bergereja atau pernah beragama Kristen, ketika Anda masih beragama Kristen, Anda sudah gagal dalam memahami Alkitab. Dan ketika kemudian Anda pindah ganti agama Anda mengaku muslimah atau mengaku muslim, ternyata Anda juga gagal dalam memahami kitab Al-Quran. Jadi ketika membaca Bible, Anda gagal paham. Ketika membaca Al-Quran, Anda juga gagal paham.
Ini yang terjadi. Saya hanya menyampaikan fakta, saya hanya menyampaikan realita. Dan saya tidak bisa memaksa Anda, tapi saya hanya memberi peringatan. Sekali lagi sahabat-sahabatku, saya hanya memberikan peringatan. Oke, sekian video kali ini, kita akan lanjut di video yang lain. Shalom dari saya, pewarta kabar baik untuk dunia. Haleluya.